kenapa jadi soleha begini? Saya mau jual berita apa? Gitu katanya. Awalnya sedih, ngambek, ya. Tapi dia ternyata cuman menjalani proses dilepaskan kemelekatan, ya. Karena di hatinya banyak melekat macam-macam, hartaku, jabatanku, aku merintis karir politikku bertahun-tahun, aku menabung sampai punya nominal segini bertahun-tahun, tanpa sadar jadi pesaing Allah di hati kita. Kalau udah ada pesaing Allah di hati, susah bahagia. Sampai kita lihat yuk, kenapa kita kalah bahagia sama anak-anak? Lebih mudah bahagia orang dewasa atau anak-anak? Anak-anak, ya. Anak-anak habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main lagi. Yang berantem emaknya biasanya, ya. Nah, kamu habis benjol sama dia, kenapa main sama dia? Sederhana, benjolnya udah nggak sakit, dia punya mainan yang saya suka, diizinin main bareng, beres. Nggak ada gengsi, bla bla bla, ya. Padahal kalau dihitung ilmunya anak-anak sama ilmunya orang dewasa, banyakan siapa? Orang dewasa. Duitnya anak-anak sama duitnya orang dewasa, banyakan siapa? Orang dewasa. Kecuali Rafatara sama Cipung, ya, mereka agak beda, ya. Uang lebih banyak, ilmu lebih banyak, tapi kenapa lebih sulit bahagia daripada anak-anak? Karena sederhana, di hati orang dewasa, di hati anak-anak itu belum ada pesaing Allah. Iya, dia juga belum ngerti fikih ibadah, tapi di hatinya belum ada yang melekat. Dia belum ngerti senangnya punya jabatan, dia belum ngerti senangnya punya uang banyak, dia belum ngerti senangnya populer. Belum ada yang nempel di hati. Ya, kita makin gede kan banyak. Gini ya rasanya banyak uang teh enak. Gini ya rasanya cantik dipuji orang. Gini ya rasanya populer dikagumi orang. Gini ya rasanya punya jabatan. Orang-orang menjilat, naudzubillah dan yang lain-lain, ya. Tanpa sadar itu jadi pesaing Allah di hati. Sulit bahagia. Ya. Kalau terus dulu pernah salah, tobat, selesai, ya. Orang ngehina gimana? Biarin. Karena orang yang betulan baik kualitasnya nggak akan ngabisin waktunya buat ngehina orang, pasti lagi sibuk berkarya. Allah soalim, saya tahu dulunya kamu gimana. Dasar ngaji, acting soalim, jawab. Ngaji mah bukan tanda orang alim, tanda pengen jadi alim. Baru juga pengen. Berhasil nggak? Nggak tahu. Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya udah. Yang kita tahu cuma satu, kalau Allah udah nggak suka sama kita, gampang matiin aja waktu lagi maksiat. Ini yang lagi ngomong juga pantas mati atas dosanya, tapi bukannya dimatiin, malah diizinin ngaji ini sama sekian banyak orang baik. Ini orang baik bukan? Insya Allah. Di luar sana ada yang detik ini lagi maksiat juga, ini malah datang ngaji. Terpaksa nggak datang ngajinya? Tuh, Masya Allah, ya. Baik berarti insya Allah. Kumpulnya di tempat baik, karena lagi jadi majelis ilmu, ya. Kegiatannya kegiatan yang baik, ya. Mudah-mudahan jadi wasilah kita pulang dalam keadaan baik, husnul khotimah, beres, ya. Ringan jadi. Tapi kalau belum Allah, sulit. Makanya tadi semua yang terjadi di hidup kita tuh judulnya sebetulnya masih ujian. Ulangi. Kapan jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Contoh latihan. Tadi yang udah nikah misalkan di WA sama suaminya. Is istri. Bukan Is namanya. Namanya mah Wahyuni mungkin. Is dijawab. Yasu. Suami. Astagfirullah. Begini Is. Iya kayaknya uang belanja harus naik Is. Berapa Insya Allah 100 juta. Coba tolong bapak-bapak perhatikan, beginilah cara bahagiain wanita, ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia, ya. Seratus juta per 1 dekade, ya. Insya Allah per minggu. Tambah bahagia Pak.
Padahal saya cuma nambahin khayalannya doang. Ya. Jadi dapat uang jajan 100 juta per minggu, nikmat bukan? Ujian. Ih, udah dibilang tadi. Ya. Ulangi. Ibu dapat uang jajan 100 juta per minggu, nikmat bukan? Bisa jadi nikmat? Kalau digunain untuk tambah dekat sama Allah. Bisa jadi musibah? Bisa kalau jadi sombong, dipakai buat maksiat. Banyak loh maksiat yang berbayar. Banyak maksiat yang perlu biaya. Ya, jadi kadang nggak punya duitnya kita itu bisa jadi pertolongan dari Allah. Udah Allah tahu nih orang teh kalau kaya teh ngaco ya, jadi we ditahan ya. Jadi gitu. Motor hilang, ujian. Ngapain berarti kalau motor hilang? Pertama bersyukur dulu, alhamdulillah sayanya udah turun dari motor. Coba kalau masih di motor, mungkin ikut hilang. Nggak gitu juga sih ya. Nggak, bersyukur yang pertama adalah alhamdulillah bukan saya yang jadi maling ya. Karena dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi ya. Alhamdulillah bukan saya yang jadi maling ya. Terus gimana ini motor hilang? Allah tahu lah motornya biasa dipakai kemana. Gara-gara semenjak motornya hilang, jadi ke masjid lagi, karena yang paling dekat sama rumahnya masjid doang ya. Iya, pentolongan. Maka apakah motor hilang bisa jadi nikmat? Bisa, kalau semenjak motornya hilang jadi tambah dekat sama Allah. Kalau motornya hilang bisa jadi musibah juga kok? Bisa, kalau marah sama takdir Allah. Allah tahu kita benar-benar pernah pakai motor itu untuk pacaran, untuk sesuatu yang tidak baik, diambil sama yang punyanya betulan, ngambek. Ya udah, selamat menderita ya. Suami selingkuh apa Bu? Iya. Hah? Iya. Kalau semenjak suaminya selingkuh, jadi mulai rajin tahajud, rajin ngaji, mulai syar'i, mulai belajar Quran, lama-lama lancar, terus mulai menghafal, lama-lama mengajarkan. Nggak bisa jadi, oh ternyata itu jalan pertolongan dari Allah ya. Dan bisa jadi dia nanti akan lebih mudah pulang ke surganya Allah gara-gara bersabar ngadepin suami seperti itu. Meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang? Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Kan orang beda-beda ujiannya ya. Kalau suatu saat kita mati, dan pasti mati ya, dan kalau ternyata kita berhasil nyampe surga, demi Allah mungkin bukan karena ibadah kita, tapi bisa jadi mungkin karena sabarnya kalian ngadepin ujian hidup di dunia itu. Kalau suka membayangkannya, bisa jadi akan ada harinya kita lagi antri ini di pengadilan Allah, terus kita ngelihat orang, aduh itu orang hukumannya parah banget, wah ngeri banget Bu, dosa dia apa tuh? Dia pernah begini kok. Astagfirullah, saya juga pernah waktu lagi masih hidup. Waduh, mana belum sempat tobat. Gimana nasib saya Pak, Bu? Pas giliran kita yang masuk pengadilan, ternyata dinyatakan lolos. Kok lolos? Kan di dunia kamu bersabar ngadepin macam-macam. Ada yang bersabar ngadepin menanti keturunan, udah menikah sampai puluhan tahun. Ada yang sabar dengan suaminya yang main slot melulu. Ada yang sabar dengan anaknya. Kita semua pengen punya anak yang baik, tapi punten, kemarin baru ketemu sama punten ya, ada orang tua yang anaknya jadi nggak ada lubang buang airnya Bu, nggak ada lubang pupnya. Jadi mau nggak mau harus bikin stoma namanya. Stoma tuh bikin lubang baru di perut, nanti ususnya dibelokin, nongolin di perut, ada di sini. Jadi kemana-mana tuh harus ada bawa kantong. Dan punten, Allah nyiptain manusia tuh salah satu fiturnya dengan punya, mohon maaf ya, dengan punya dubur itu ada ototnya, bisa nahan ngejepit. Kalau misalkan udah, aduh saya pengen buang tapi lagi acara kayak gini, masa
dikeluarin kan nunggu kan. Nah itu harus dijepit kan, ditahan kan. Dengan kayak begitu kan nggak ada kontrolnya Bu. Tahu-tahu keluar ya. Dan akhirnya ya punten, anak kecil main sama teman-temannya, ih dia bau, gimana hati orang tuanya? Gimana hati si anaknya? Aku sering dibilang bau sama teman-temanku. Ya. Maka tapi dia bersabar, Masya Allah. Malah disayang itu anak, ya Allah, ini anak surganya saya. Ada yang punten, mohon maaf, anaknya istilahnya mohon maaf ya, Down syndrome ya. Tapi ya udah, mikirnya bagus, ya Allah, ini anak ladang amal saya bersabar ngadapinnya, berarti dia ladang pahala. Ada kepahitan yang terjadi gara-gara aku harus mengurus dia, berarti dia ladang penggugur dosa. Berarti selagi aku mengasuh anak ini, yang aku dapat cuma dua, satu dapat pahala, satu dapat penggugur dosa. Bukankah itu dua tiket utama ke surganya Allah? Dan dia ridho tuh. Mohon maaf, nggak dibuang, nggak dijahatin, nggak dikucilin gara-gara dia tidak seperti anak-anak yang lain. Jadi nggak ada yang sia-sia. Jadi ibadah tuh nggak cuman ada ibadah yang mahdoh, tapi juga ada yang ghair mahdoh. Ibadah mahdoh tuh apa? Yang ada tata cara bakunya. Kayak contoh ya, sholat harus wudhu, ngadep kiblat, ada tata caranya, susunan rokaatnya, nggak boleh asal ya. Tapi ada juga ibadah yang ghair mahdoh, yaitu yang seperti apa ya gitu. Sabar. Dan sabar tuh nggak cuma pas musibah, ada lagi sabar, kata Imam Ghazali, 3 tempat ya. Sabar ngadepin musibah, ada yang sabar dalam ketaatan, seperti contoh pengen sholat taraweh, masjid dekat rumah ada 2, yang satu cuma 15 menit, yang satu 1 jam. Terus kita tetap pilih yang lama 1 jam, karena sadar, ya Allah, aku hafalan nggak punya. Ini mumpung ada imam yang bacain nih, dia hafal, bacaannya bagus, enaken. Dan bacaan imam itu akan dianggap jadi bacaannya makmum kalau berjamaah. Coba ya, pengen sholat sendiri 1 jam nggak hafal, masa sholat 1 jam kuliah kulhu terus-terusan? Terus dia sabar dalam ketaatan, sama itu juga ada pahala sabar. Apalagi sabar yang ketiga, sabar menolak maksiat, padahal dia bisa maksiat. Kayak Nabi Yusuf, perempuannya yang ngajak maksiat, perempuannya yang ngunciin, tapi ya, aku takut kepada Allah, ditolak, kabur ya. Ya punten ya Pak Bu, kalau perempuannya yang mau itu beda sama kalau laki-lakinya yang mau. Pernah kejadian laki-lakinya yang mau, perempuannya ya diculik, mohon maaf ya. Terus naudzubillah, sebelum dilecehkan, dijahatin, si perempuannya sadar nggak bisa ngelawan, maka dia bilang, saya mau ke toilet dulu, saya nggak akan ngelawan lagi. Nah gitu dong, jangan berontak. Ya udah, saya mau dandan dulu. Begitu nyampe toilet, mohon maaf, si perempuannya buang air besar, kotorannya dibalurin ke sekujur tubuh. Begitu keluar, saya sudah siap, kata laki-laki penculiknya teh. Udah gila kamu, pergi sana pulang. Gak jadi pemerkosaan. Ya, ini ide Bu, kalau ibu diculik nanti. Ada yang mau nyulik ibu nggak tadi? Nggak semua makannya banyak. Tenaganya kuatan ibu, tapi ya, dikebot. Aduh, belum tentu kejadian laki-lakinya yang mau. Ini perempuan yang mau coba ya. Dan itu, oh jangan dikira itu nggak ada pahalanya. Jadi misalkan ibu punya Instagram nggak? Nanti misalkan Instagramnya tiba-tiba di DM oleh Song Joong Ki misalkan, ngajak selingkuh, kan dia udah punya istri. Teteh selingkuh ya jeung AA. Ning Sunda sih Joong Ki. Maka jawab dengan tegas, halalkan atau tinggalkan. Pertanyaannya satu, kapan ibu di DM? Karena itu menolak maksiat, padahal sanggup untuk bermaksiat. Oh, jangan dikira nggak ada pahalanya. Dan pahala sabar itu tanpa batas. Quran surat 39 Az-Zumar
ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang bersabarlah yang ganjaran pahalanya disempurnakan tanpa batas. Ya, sholat ada pahalanya, sedekah ada pahalanya besar, standarnya 700 kali lipat ya, Al-Baqarah 261. Tapi yang tanpa batas ada satu, sabar. Makin besar ujian sabarnya, makin besar juga pahalanya. Kenapa Asiyah, istrinya Fir'aun, menjadi satu dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Karena sabarnya bukan menghadapin suami sembarangan itu, Bu. Sabarnya bukan ngadepin suami yang naruh anduk sembarangan, ngambil gunting teh nggak ditaruh di laci lagi, ngambil baju teh atasnya nggak diangkat dulu jadi we pabalata kabehnya. Hadapinnya Firaun. Makanya punten kalau ada istri yang berkata, "Entar dulu kok, si Koko mah nggak tahu." Emang nggak tahu? Koko mah nggak tahu, suami saya lebih parah dari Firaun. Bohong, bohong, bohong. Kalau suami ibu lebih parah dari Firaun, nama suami ibu yang ditulis di Al-Quran. Iya kan? Nggak ada lagi yang paling parah. Senang sekali ibu kata. Ya. Istilah ya. Jadi Bu, jangan alergi sama ujian, jangan alergi sama masalah. Karena masalah itu justru jalan kita naik kelas, jalan kita naik tingkat. Ibu udah belajar semua materi di SMA, semua buku pelajaran sudah dibaca, pelajari. Tapi waktunya ujian, kamu ikut ujian, bisa lulus nggak? Kalau nggak bisa lulus, kalau nggak ikut ujian nggak bisa lulus, ya nggak bisa naik tingkat ke kuliah. Ya, jadi emang kudu diuji, ya. Ibu, ada misalkan anak muda mengklaim, saya orang yang larinya paling cepat di Cirebon ini, tapi ikut lomba lari nggak mau. Ya orang siapa yang percaya dia betulan larinya kenceng? Maka kita pun sama, harus buktiin diri di hadapan Allah. Surat 29 Al-Ankabut ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kalian ngaku beriman deh kalau belum diuji. Ibu sendiri kalau ada laki-laki menyatakan, aku cinta sama kamu mbak, apa buktinya? Buktikin dulu dong. Samudra ku seberangi, gunung kan ku daki. Allah, kemarin gerimis aja nggak datang. Ya kan aku bilangnya gunung dan samudra, ini mah gerimis, beda lagi. Nanti saya meriang gimana? Ya berarti bullshit, omong kosong. Ya, kita aja ngarepin bukti. Ya. Maka kita mengaku, ya Allah saya udah beriman. Buktinya mana? Ya. Buktinya mana? Orang beriman betulan nggak mau zolim ke orang. Sekedar pakai baju Islami gampang, tapi masih jahat ke orang, dipertanyakan imannya. Iya, orang bisa salah. Nah, tapi setelah salah tobatnya atau malah sibuk nyalahin orang. Ya. Jangan alergi sama masalah. Masalah itu jalan kita naik tingkat. Contoh ya. Contoh. Kemarin pandemi masalah nggak? Masalah. Ada kawannya ayah saya, dia waktu sebelum pandemi bangkrut. Oh, semua dijual-jualin, tersisalah tinggal 100 juta. Terus besoknya lockdown, PSBB, pandemi. Waduh, sudah jatuh tertimpa tangga. Cuman dia orang pikirannya bagus nih. Dia bilang, ini fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan. Ini orang sulit nih pandemi ini, maka saya tinggal sediain kemudahan bagi orang-orang. Orang-orang kayaknya bakal perlu apa? Perlu masker. Dia dorong 100 jutanya itu jadi modal untuk jualan masker. Jadi salah satu pedagang masker pertama di kota Bogor. Maka udah nggak nyampe waktu 3 bulan, 100 jutanya jadi 800 juta. Ya. Silakan Ibu. Awas Bu, kesandung Bu. Ya, pelan-pelan. Dah nyaman? Sila. Izin dilanjut? Ya. Coba kalau nggak pandemi, jadi dapat uangnya? Ya, belum tentu. Ya. Apalagi? Oh ini, ada orang harus kerja
nggak punya motor, di rumahnya angkot nggak lewat depan rumahnya karena tinggalnya di dalam gang, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah nggak? Ya gimana caranya dia berangkat kerja kalau nggak punya kendaraan? Masalah nggak ada angkot lewat depan rumahnya. Udah dibilangin. Oke, berarti dia menaklukkan masalahnya dengan berjalan dong. Tapi ada masalah nggak? Ada. Intinya itu masalahnya. Orang harus berangkat kerja, nggak punya motor, nggak ada angkot. Ya udah, saya ganti kondisinya, nggak ada angkot, Bu. Ya. Masalah? Di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur. Masalah? Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi ojek online. Maka wajar kalau pendiri aplikasi ojek online-nya ya minimal dia dunianya lebih maju karena beresin masalah orang. Tahu-tahu malah di penjara jadi menteri ya. Ups. Ya nggak apa-apa, tetap ujian bagi beliau. Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah, ya udah kebaikan. Emang rugi di penjara? Yang rugi yang menjarain tapi fitnah. Jadi kebaikan mas satu. Apapun yang bikin kita tambah dekat sama Allah. Ya. Jadi jangan alergi sama masalah. Presiden ketiga Indonesia siapa? Kok diam ibu, orang Indonesia bukan ini? Kesatu siapa? Kedua siapa? Ketiga? Ya Pak B.J. Habibie kan dulu sebelum jadi presiden dia ahli teknologi bikin pesawat terbang. Saya rasa banyak yang mungkin udah tahu kisahnya. Jadi sebelum beliau ada, pesawat itu kalau di ketinggian tertentu sayapnya akan retak. Ya, dan ahli teknologi seplanet bumi nggak ada yang tahu cara nyelesain masalah itu. Akhirnya Allah titipkan ilmunya kepada Pak Habibie. Maka kalau misalkan Pak Habibie akhirnya sukses, wajar karena dia beresin masalah yang orang lain nggak bisa beresin. Orang sukses biasanya karena dia punya prestasi. Orang punya prestasi biasanya karena dia mencarikan solusi dari satu masalah. Berarti pangkalnya dari masalah. Kita balik urutannya. Ada masalah, kita carikan solusi. Orang menemukan solusi, biasanya dia dianggap berprestasi. Orang punya prestasi, biasanya dianggap berarti suksesnya berpangkal dari Jangan alergi sama masalah, tenang aja. Ya. Yang dosa terus punya masalah, yang taat terus juga punya masalah. Cuma nanti mudah bagi Allah dibikin. Kata orang masalah kita tuh berat banget, kata kitanya, enggak, gini aja biasa. Ya. Masalah orang kan tergantung orangnya juga. Contoh, ada orang makan, pesan rendang, rendangnya udah datang depan mata, dia ngambek. Saya nggak mau ya rendang ini, saya pengen restoran yang itu rendangnya. Kenapa yang datang yang lain? Ngambek. Di saat orang lain belum tentu bisa makan daging tiap hari, dia rendang udah depan mata ngambek. Ya, salah tuh bagi dia. Ya, maka di tempat yang lain, masya Allah, ada yang dia dapatnya apa ini? Oh, nasi pakai tempe doang. Oh, alhamdulillah, tetap disyukuri, nikmat. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya kita mau lihat gimana nih? Ada orang hobi main bola. Dia main bola itu dia udah mau bayar lapangan, lari-lari, kehujanan, kepanasan, jatuh, kepleset, kena sliding tackle, kakinya lecet. Begitu nyampe rumah, seru ya, seneng saya. Besok pengen main lagi. Kakinya masih berdarah. Ya. Tapi orang yang nggak hobi main bola, apa coba ngomongnya? Amit-amit saya diajak main bola mah nggak mau. Ngapain beli bola sendiri 20 biji bisa? Itu bola satu direbutin puluhan orang. Ngaco. Ya. Ada bapak-bapak udah nge-gym. Kalau udah nge-gym itu biasanya jadi senang pakai yang ketat-ketat bajunya. Paling senang kalau ditanya toiletnya di mana. Di mana WC? Nih geuleuhnya. Tinggal jawab no, beres gitu kan. Ketemu sama kuli panggul, diledek. Bapak mah bodoh. Kenapa kenapa saya bodoh? Iya, udah mah bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi. Mendingan kayak saya yang gotong-gotong kardus, peti, saya yang dibayar. Ya, badan sama-sama jadi. Ini jadi bau keringetan soalnya.
Ya. Jadi jalan tambah dekat sama Allah enggak gitu. Jangan alergi sama masalah. Kita perlu masalah itu. Ya. Bahkan orang-orang yang lebih terjamin surganya hidupnya penuh masalah. Ada yang dibuang ke sumur sama saudara kandungnya, Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu akhirnya diambil sama orang, ternyata dijadikan budak, dijual. Begitu udah dijual, digoda sama istri yang ngebelinya. Tadi malah jadi masuk penjara, padahal dianya nolak. Ada yang sekedar lelah dakwahin umatnya, ditelan nama ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam. Kita pada sengaja ninggalin sholat untuk sesuatu yang gak penting, mungkin pernah nyakitin hati orang tua, dicakar kucing juga enggak, dan lain-lain. Hidupnya banyak masalah, bisnis, tapi itulah masalahnya yang bikin mereka naik tingkat, naik derajat di sisi Allah. Dan hakul yakin masalah kita nggak sebesar itu kayaknya. Ya. Seberat-beratnya masalah kita ya rebahan kan nih di sofa, di kasur, lapar ke dapur ada makanan. Ya. Banyak yang lebih berat dari situ. Ya. Ada yang nangis, tapi nangisnya kayak di BMW. Kenapa itu? Ada yang jalan kaki tapi cengengesan. Ya siapa tahu gelo. Jadi gitu ya. Kebaikan tuh satu, apapun tadi sama kayak nikmat yang bikin kita jadi tambah dekat sama Allah. Ya. Jadi masih pengen ngambek terus gak nih ngadepin ujian? Ngambek tetap diuji, nggak ngambek juga tetap ada ujian. Tapi tenang aja ya. Kata orang berat masalahnya, kata kitanya enggak. Itu dia tadi yang menolak makan rendang, pada rendangnya udah depan mata, ya udah dia pengen mempersulit diri sendiri mah ya udah. Tapi kalau pengen dinikmati, oh ya Allah, jarak saya ke piring 1 meter, jarak sapi itunya dari kandangnya nyampe ke piring berapa kilo itu. Apalagi kalau makannya seafood, jarak kita ke piring ya 1 tangan nyampe. Jarak itu udang, ikan, padahal bisa jadi dia lagi menuju tempat pernikahannya, itu ikan deh. Ditewak, nangkep deh. Mati, jadi harus jadi rezeki kita. Ya. Sila. Gak ada yang sia-sia. Udah siap diuji? Jadi gimana tuh biar tadi nyikap? Ya itu dia, kita masih rubah. Bahagianya kita berubah, sudah bukan mana yang aku suka lagi, tapi mana yang Allah suka. Punten ya, kalau ada orang yang pernah berkata misalkan, kok saya hijrah, tobat atau mu'alaf, sebelum itu semua uang banyak, kemana setelah mulai sholat, setelah mulai ibadah, setelah mulai mu'alaf, kok malah jadi habis nih semuanya. Ya. Punten, di sini mungkin ada yang dulunya belum menutup aurat, wah dapat kerjaan banyak setelah ditutup, aduh nggak bisa nih karena ada permintaan iklan sampo, ada aku udah berkerudung misalkan, ya malah jadi berkurang. Tenanglah saja, karena aslinya itu lagi ditolong. Allah tahu bahagia itu di hati, yang bisa bolak-balikin cuman Allah. Kita biasanya mikir bahagia itu punya segala-galanya, tapi ternyata udah pernah dapat apa yang kita mau juga kok nggak bahagia-bahagia juga. Makanya kemauannya nambah terus. Tadinya cuma pengen kerja, lama-lama jadi pengen punya usaha, lama-lama udah begitu udah kaya pengen jadi viral, lama-lama udah populer akhirnya pengen menjabat, akhirnya masuk polatak politik, naik terus. Karena Allah tahu oke, bahagia itu bukan dengan punya segala-galanya. Ketika kita akhirnya capek nih hidup seperti ini, saatnya aku hijrah, tobat. Ketika hijrah, tobat, dicabutin dulu itu semua, biar lepas semua melekatnya. Ya, karena punten, kamu punya semua-muanya pun, tapi nggak ada Allah di hati, enggak. Karena bahagia tuh bukan punya, bahagia tuh Islam.
Aslama yuslimu, berserah, melepas. Di hati itu nggak ada apa-apa lagi, tinggal pemilik segala-galanya aja yang ada di hati. Waktu kita hijrah, tobat, itu dalam keadaan hati kita penuh segala macam tuh. Oh, aku viral, aku populer, ini hartaku banyak, ini jabatanku tinggi. Tapi ternyata sadar caranya salah. Hijrah, tobat, dicabutin. Kenapa perih? Melekat soalnya. Dan Allah tahu kamu melekat, ya udah. Tapi salah satu-satunya jalan untuk sembuh, dicabut semua sampai nggak ada apa-apa lagi yang bisa dicabut. Dulu pernah nggak ngerasain zaman sekolah dihina, dipanggil nama orang tuanya? Ngambek hari itu, mungkin ngambek. Hari ini biasa aja. Dulu zaman sekolah saya dipanggil nama bapak saya, hei Hok, Ahok. Nama bapak saya Ahok, tapi bukan gubernur itu ya, beda. Qadarullah namanya sama, ya. Namanya udah gede ini tahu-tahu, terus ketemu sama teman sekolah dulu, dan namanya sekolah Katolik mah dulu saya TK sampai SMA sekolah Katolik. Jadi nama Denis teh banyak, ya. Jadi begitu lupa Denis mana? Denis Ahok. Saya yang jawab, ya. Padahal dulu dipanggil itu ngambek, ya. Jadi sama, bisa mati rasa. Oh, mau dihina kayak gimana? Mungkin dulu ada yang dipanggil si apa ya, misalkan si Pesek misalkan ya. Dulu ngambek, sekarang ih gue si Pesek. Ya. Biasa aja. Hilang aja, udah biasa aja kayak gitu. Sama nih. Kita tadinya, oh ini hartaku, ini jabatanku, udah diambilin sampai udah bener-bener nggak ada lagi apa lagi yang bisa diambil, udah habis. Ya berarti sedih kehilangan apa lagi, orang udah habis. Ya udah lepas melekatnya, ya.